Nah, dengan adanya komunitas relawan itu mempermudah kami dalam pembentukan Satgas COVID-19. Desa Bicara. Desa Bicara. Desa Bicara. Desa Bicara. Selamat pagi, saya Fatoni Aribowo, Kepala Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini sebagai kendali pemerintahan Desa Ngestiharjo mulai periode 21 November 2018 sampai 2024. Secara demografi, Desa Ngestiharjo memang berada di perifer ya, antara desa dan kota, sehingga rentan sekali terjadi keluar masuk penduduk ya, karena wilayah kita yang ada di pinggiran kota dengan luas wilayah 510 hektar are dan jumlah penduduknya sekitar 30.000 jiwa yang permanen, non permanen kurang lebih 20%-an lagi tambahnya. Jadi kita mengampu penduduk sejumlah 33 ribuan jiwa, sehingga sangat rentan sekali terjadi dampak COVID, baik itu nanti PDP, ODP maupun yang positif. Awal terjadinya booming COVID ini di Desa Ngestiharjo terdapat kasus positif ya yang masuk. Ada tercatat kita angka tertinggi pernah mencapai angka 5 positif, di mana 1 meninggal. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kita sudah mencapai angka 0, jadi semuanya sudah sembuh. Tetapi kita tetap perlu waspada, sehingga protokol ketat yang kita terapkan tetap kita jalankan di seluruh pedukuhan. Jadi sebelum terbentuknya Satgas COVID ini, Desa Ngestiharjo itu kita sudah mempunyai fondasi ya untuk menjaga ketertiban, keamanan masyarakat. Waktu itu di setiap pedukuhan kita mempunyai komunitas relawan yang telah kita bentuk berbalut budaya. Jadi waktu itu kita punya, kalau di Yogyakarta itu kita punya kebudayaan keprajuritan atau bergodo. Nah, ini tiap pedukuhan rata-rata semuanya sudah mempunyai bergodo, kelompok-kelompok komunitas bergodo, yang kemudian visi misinya kita kembangkan menjadi relawan sosial, pengamanan, kemudian lalu lintas dan juga ketertiban di bawah Babin Kamtipmas Bapak Budi Sunaryo dari Polsek Kasihan, dan juga Bapak Babinsa Bapak Sugiono dari Koramil Kecamatan Kasihan. Nah, ini kita bahu-membahu mengawal komunitas itu untuk ikut mengawal Desa Ngestiharjo, karena kalau hanya diampu oleh pemerintah desa kita sendiri tidak bisa, sehingga saya lebih senang untuk melibatkan masyarakat untuk merasa memiliki Desa Ngestiharjo. Nah, dengan adanya komunitas relawan itu mempermudah kami dalam pembentukan Satgas COVID-19, sehingga sampai saat ini kita masih menjalankan piket Satgas COVID-19 dari semua komunitas relawan yang ada di Ngestiharjo. Kita punya jadwal harian untuk siaga di sini, terutama untuk malam hari. Nah, ini kita buatkan jadwal untuk ikut membantu siaga COVID-19. Salah satu contoh kemarin kita ada kasus positif di Pedukuhan Sonosewu, kemudian di Pedukuhan Sidoarjo, itu kita libatkan untuk menjaga, mengantisipasi bagaimana petugas dalam mengevakuasi pasien. Kemudian setelah itu setiap 2 minggu sekali kita laksanakan desinfektan massal yang melibatkan seluruh relawan untuk muter di seluruh wilayah Desa Ngestiharjo. Nah, itu ya. Jadi karena itu masyarakat Satgas COVID berasal dari mereka sendiri, jadi kita lebih memudah dalam berkomunikasi, dalam mengkondisikan warga masyarakat lebih mudah. Kemudian dari relawan ini juga kita sangat terbantu karena komunikasi setiap pelosok istilahnya Desa Ngestiharjo kita langsung bisa update 24 jam apa yang terjadi, sehingga koordinator yang ada di sini nanti langsung bisa handle ke lapangan gitu.
Dan komunitas-komunitas ini pula kemarin kita sudah menganggarkan nanti ke depannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari komunitas. Yang paling gampang nanti alat komunikasi HT sudah kita anggarkan ya, walaupun bertahap, belum bisa langsung ya, tetapi kita bertahap dulu, kita anggarkan. Kemarin sudah ada 3 komunitas kita anggarkan HT untuk komunikasi, kemudian nanti perlengkapan bencana, kemudian juga seragam, seragam masing-masing komunitas sudah kita anggarkan nanti di situ. Jadi pasca kegiatan ini kita memiliki rasa satu saudara, Ngesti-Harjo kita ada 12 perdukuhan. Jadi mereka bisa saling mengenal, saling tahu dan saling kerjasama, sehingga harapan kita nanti itu bisa menjadi satu koneksi ya, baik tidak hanya sosial, budaya, ekonomi, harapan kita seperti itu. Salah satunya kemarin kita punya badan usaha milik desa atau kita kenal dengan namanya BUM Desa ya, namanya Global Ngesti Mandiri yang kita launching pada bulan September 2019. Itu harapan kita nanti akan menampung relawan-relawan itu, mereka yang terdampak ekonomi nanti bisa ikut berperan serta di BUM Desa ini. Kemarin satu relawan FKPM dari kepolisian sudah kita modali untuk membuka angkringan. Jadi di pasar Desa Ngesti-Harjo. Nah itu nanti biar selain berkumpul mereka bisa menghasilkan. Jadi tidak hanya kumpul-kumpul selesai, tetapi itu bisa menghasilkan bagi mereka untuk lapangan pekerjaan juga. Nah, BUM Desa ini sementara ini kita punya 5 unit usaha, yaitu sembako, unit sembako Pangestu Mulyo, kemudian toko material Pangestu Jaya namanya, kemudian ada Pangestu Legi itu pasar desa kita, kemudian ada unit sabun cair, sabun cuci yang kita punya, kemudian kita unit ATK Pangestu Muda. Nah, nanti harapan kita unit-unit itu dapat menampung teman-teman kita yang terkena korban PHK, terdampak COVID. Nah, nanti akan kita tampung di situ. Nah, nanti setelah kita tampung, nanti kita akan kembangkan. Karena BUMDes ini harapan kita, target kita mempunyai banyak unit usaha. Jadi nanti biar lapangan pekerjaan pun terbuka untuk seluruh warga Ngesti-Harjo gitu nih. Karena BUMDes ini kan suatu lembaga yang sedang bersama Menteri PDTT kan sedang digembar-gemborkan untuk menggantikan nanti dana desa kita, karena kita tidak tahu dana desa kita itu sampai kapan dari Mendagri kan kita juga nggak tahu lah. Nanti makanya dibikinlah fondasi BUMDes ini, harapannya nanti sebagai pengganti kalau misalnya dana desa suatu saat tidak bisa tersalurkan lagi. Kemudian yang kedua, dengan adanya BUMDes ini nanti dapat menampung jadi lapangan pekerjaan bagi seluruh warga, sehingga secara ekonomi nanti bisa sejahtera bersama-sama. Kemudian yang ketiga, alokasi dana anggaran kita kan diperbolehkan untuk penyertaan modal bagi BUMDes. Kenapa tidak? Jadi nanti kita jadikan itu sebagai stimulan untuk membangun BUMDes. Kalau pelayanan kita mengikuti standar dari Perbu, kemarin dilakukan bahwa untuk selama masa COVID kita dilakukan penjadwalan separuh ya, karena harus work from home. Jadi kemarin penjadwalan pelayanan kita memang setengah hari ya, jadi jam 8 sampai jam 1. Kemudian juga shift pamong juga kita lakukan separuhnya nanti sampai nanti tanggap darurat berakhir. Karena SK Gubernur ini kita tanggap darurat masih diperpanjang sampai 30 Juni nanti. Kalau untuk BLT dana desa ini kita ada 4 hal untuk bantuan dari BLT dana desa, kemudian ada dari Dinsos BST bantuan sosial tunai, kemudian ada dana prakerja. Nah, untuk antisipasi tersebut saya mempunyai program namanya program beras desa. Nah, program beras desa ini kita berikan kepada mereka yang tidak menerima bantuan apapun dari pemerintah, meskipun secara umum, secara overall BLTDD, BST, prakerja ini berjalan bagus di Ngesti-Harjo, meskipun kita harus verifikasi. Memang ada yang
data itu ada yang tepat dan tidak tepat, tetapi tetap kita usahakan nggih untuk antisipasi kita punya program yang keempat, yaitu bantuan beras desa. Kita anggarkan setiap bulannya 55 juta untuk pembelian beras. Jadi kita dapat sekitar 5 ton beras, itu kita bagi ke 12 pedukuhan yang ada di Desa Ngestiharjo, sehingga seluruh warga Desa Ngestiharjo tidak ada yang tidak menerima bantuan. Karena program beras desa ini bunyinya adalah untuk seluruh warga Desa Ngestiharjo, jadi semuanya nanti biar tercover bantuan. Meskipun nanti dari pedukuhan sendiri akan memverifikasi, akhirnya keluarga yang mampu dan tidak mampu akhirnya mengikhlaskan atau merelakan mereka tidak menerima bantuan. Itu mekanisme. Jadi kita salurkan setiap pedukuhan itu kan seluruh KK itu kita anggarkan untuk mendapatkan beras desa, meskipun akhirnya kalau kita lihat mengampu hampir 9.000 KK itu kan pendapatnya kan sekitar rata-rata 2,5 kilo, tapi kan kecil. Tapi kan nanti dari pedukuhan akan memverifikasi kembali Pak Duko, kemudian PKK desa, kemudian dusun, kemudian juga dari tokoh-tokoh masyarakat akan menseleksi siapa saja yang mau diberi. Nah akhirnya kan misalnya nih ada keluarga yang mampu atau dari perumahan kaya, kan nggak mungkin dia akan menerima, tapi tetap kita komunikasikan bahwa ini desa mempunyai program setiap kakak mendapatkan beras desa, tetapi karena mampu akhirnya mereka merelakan untuk tidak usahlah dikasihkan kepada warga lain yang tidak mampu. Nah nanti jadi perpedukuhan itu akan terjadi verifikasi sendiri nanti siapa saja yang diberikan. Jadi akhirnya mereka menerima rata-rata 4-5 kilo per kakak yang tidak mampu, keluarga yang tidak mampu, seperti itu. Ya harapan kita nanti ikatan yang terjadi di Desa Ngestiharjo sudah kita bina ini, nanti harapan kita punya wadah, salah satunya yang tercover melalui BUMDes tersebut, agar kita bisa sejahtera bersama-sama dengan dana desa yang ada, sehingga warga masyarakat kita pengangguran, kemudian yang terdampak COVID lagi PHK nanti sudah tertampung di wadahnya BUMDes. Meskipun kita akui kita perlu proses agak lama juga, tetapi kita sudah menyiapkan wadahnya untuk pengembangan bersama Desa Ngestiharjo. Kami dari Desa Ngestiharjo jadi semua program yang kita lakukan ini adalah untuk masyarakat. Jadi semua alokasi dana anggaran yang kita punya itu nanti kita kembalikan ke masyarakat melalui wadah BUMDes yang ada di masing-masing desa. Karena dengan BUMDes ini insya Allah semua warga itu bisa terakomodir melalui unit-unit usaha yang dibangun. Kemudian satu kesatuan warga untuk menjaga keamanan dan ketertiban sesuai dengan perintah Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur DIY untuk mengadakan jaga warga. Mari kita kembangkan tiap pedukuhan untuk membuat suatu komunitas relawan, komunitas sosial yang nanti bisa membantu desa kita menjaga bersama-sama, menjadi mata pertama untuk melihat permasalahan yang ada di masyarakat.